Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Acuy. Saya mahasiswi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Masyarakat dengan NPM 23106310 419. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran monitoring dan supervisi dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan masyarakat. Monitoring dan supervisi dalam pendidikan masyarakat adalah dua proses penting yang bertujuan untuk menunjukkan kualitas pendidikan. Monitoring adalah kegiatan pengumpulan informasi secara terus-menerus dan teratur mengenai pelaksanaan suatu program atau kegiatan pendidikan. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan supervisi merupakan proses bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Supervisi ini mencakup aspek akademik, manajerial, di mana pengawasan bertugas membantu guru dalam meningkatkan kemampuan profesional mereka serta mendukung kepala sekolah dalam mengelola pendidikan di sekolah. Nah, kenapa kedua proses ini saling melengkapi dan sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dalam masyarakat? Perbedaan antara monitoring dan supervisi ini adalah monitoring itu berfokus pada pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan, sedangkan supervisi lebih kepada bimbingan dan peningkatan kualitas proses tersebut. Tujuan dan manfaat monitoring serta supervisi dalam program pendidikan masyarakat sangat penting untuk memastikan kualitas dan efektivitas pendidikan. Tujuan monitoring yaitu mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua ada menilai kesesuaian dan pelaksanaan. Sedangkan manfaat monitoring sendiri itu adalah peningkatan kualitas pendidikan serta pengambilan keputusan yang lebih baik atau transparansi dan akuntabilitas. Nah, kita masuk ke tujuan supervisi. Yang pertama ada bimbingan profesional dan peningkatan proses pembelajaran. Nah, manfaat supervisi sendiri yaitu pengembangan kapasitas guru serta meningkatkan keterlibatan stakeholder. Secara keseluruhan, monitoring dan supervisi dalam program pendidikan masyarakat saling melengkapi untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kita masuk ke contoh penerapan monitoring dan supervisi pada suatu program pendidikan masyarakat. Contoh konkretnya ada di satu daerah di Jakarta Timur. Monitoring dan evaluasi di PKBM Rizkita Jakarta Timur. PKBM Rizkita melaksanakan monitoring dan evaluasi oleh Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket A, B, serta C. Pendidikan anak usia dini atau yang kita sebut dengan PAUD berjalan dengan baik, serta meningkatkan kualitas kinerja SDM di PKBM Rizkita melalui evaluasi hasil pelaksanaan program. Monef ini melibatkan dialog antara pengawasan pendidikan, pihak pengelola PKBM untuk mendapatkan masukan yang berguna bagi perbaikan ke depan. Tantangan dalam implementasi monitoring dan supervisi, yang pertama ada kurangnya data akurat dan valid. Banyak daerah mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat dan terkini yang sangat penting untuk evaluasi yang efektif. Yang kedua ada keterbatasan anggaran. Proses monitoring dan evaluasi seringkali memerlukan sumber daya yang signifikan. Dan yang ketiga ada keterbatasan kapasitas evaluator. Banyak evaluator tidak memiliki pemahaman tentang kebijakan pendidikan atau metode evaluasi. Dan yang keempat ada resistensi dari pemangku kepentingan. Nah, ini kondisi sosial budaya yang beragam sehingga kebijakan yang berhasil di satu daerah mungkin tidak relevan di daerah lain. Solusi untuk mengatasi tantangan ini, yang pertama ada peningkatan sistem pengumpulan data. Itu merupakan mengembangkan sistem pengumpulan data yang lebih baik dan menggunakan teknologi informasi untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat, lengkap, dan terkini. Serta alokasi anggaran untuk evaluasi, memastikan bahwa anggaran untuk monitoring dan evaluasi disediakan secara memadai sehingga proses ini tidak diabaikan. Dan yang ketiga ada pelatihan bagi evaluator. Mengadakan program pelatihan berkelanjutan bagi evaluator untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan evaluasi, termasuk pemahaman tentang kebijakan pendidikan dan teknisi analisis data. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, tantangan-tantangan dalam monitoring dan supervisi dapat
diminimalkan sehingga program pendidikan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.